Tugas, wawancara komunikasi, pelayanan di Praktek Bidan Mandiri. Nama, Puput Ayunda. NIM 202101036. Bu, sebelumnya perkenalkan saya Puput Ayunda, mahasiswa Akbid Harapan Mulia Ponorogo. Di sini saya meminta waktunya panjenengan Bu, mau tanya tentang komunikasi pelayanan dengan pasien. Nah, juga sehariannya kan Ibu juga bertemu dengan pasien hampir setiap hari ya. Nah, untuk komunikasinya kan biasanya dengan berbagai macam pasien itu berbeda-beda. Nah, untuk ini nanti saya akan tanya-tanya meliputi tentang caranya Bu. Jadi bagaimana sih agar cara komunikasi Ibu dengan pasien itu bisa berjalan dengan baik? Oke. Monggo Mbak Puput. Untuk yang pertama itu caranya gimana sih Bu untuk Ibu komunikasi dengan pasien tersebut? Oh gitu. Sebelumnya komunikasi kan ada beberapa ya Mbak. Jadi saya kan nggak di BPN saja, saya juga bekerja di puskesmas, jadi harus melayani masyarakat yang luas. Jadi ada beberapa kegiatan konseling yang saya lakukan. Antara lain kalau di yang masyarakat luas itu mungkin ada penyuluhan yang di kelompok-kelompok, misalnya ibu PKK, kemudian nanti ada kelas balita apa itu, kemudian ada yang kedua yaitu mungkin pemberian konseling di kelompok. Nah itu kelompok, misalnya kelompok BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian kelompok lansia, terus kelompok remaja itu ya Mbak ya. Terus kemudian ada untuk penyuluhan individu ya seperti mungkin kalau ada pasien yang datang ke sini gitu, mungkin kita memberikan konseling secara individu begitu. Langsung perseorangan. Mbak. Nah, untuk pasiennya itu kan biasanya ada ya yang pasien itu kalau dikasih edukasi, dikasih wawancara, dikasih penjelasan itu dia agak merasa kurang nyaman. Nah, untuk kita menarik pasien kita agar pasien itu nyaman dengan kita, ngoten gimana Bu? Oh iya. Ya yang pertama kita harus mengikuti kaidah pemberian konseling ya Mbak. Yang pertama jangan lupa ucapkan salam, senyum, sapa itu. Kemudian mungkin lingkungannya kita harus nutup ruangannya itu mungkin lebih ke privasinya biar tidak didengarkan oleh orang lain. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah diterima. Kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan antara pasien yang mungkin yang status ekonominya baik gitu, mungkin kita ramah. Kemudian kalau orang yang mungkin kurang mampu kita terus memberikan penanganannya kurang ramah, kurang minum, itu jangan. Harus menyamakan semua pasien. Kemudian apalagi ya Mbak? Terus biasanya kita untuk mempercepat pemahaman ke pasien itu menggunakan alat peraga. Misalnya dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB itu kita menggunakan alat peraga Mbak. Jadi dengan gambar-gambar apa itu sehingga mereka mengerti dan paham benar-benar itu kayak gini tuh Bu, yang namakan sonte ini, terus kondom IUD seperti ini, mungkin ada medianya gitu ya Bu. Nah, untuk faktor penghambatnya Bu, biasanya itu kan ada yang langsung dijelasin itu ya langsung nyantol, dan juga ada yang enggak. Nah, itu untuk yang paling menghambat dari Ibu sendiri nopo? Biasanya kalau yang masih muda-muda itu ya Mbak, yang malu orangnya biasanya. Malu mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Jadi nanti kita nggak bisa memberikan solusi, memberikan konseling dengan tepat. Atau kalau biasanya kita harus pintar-pintar menggali apa ya yang menjadi permasalahannya itu apa, terus itu tadi harus bisa membangun hubungan baik dengan pasien. Pasien biar nyaman ke kita itu gimana, seperti itu ya Mbak. Terus mungkin kalau orang tua itu mungkin bahasa ya Mbak, bahasa mungkin bahasanya kurang dimengerti oleh pasien, jadi kita harus pinter nggak menggunakan bahasa medis. Jadi bisa menjelaskan ke pasien yang dengan bahasa yang bisa diterima di desa, itu biasanya bahasa Jawa ya Mbak. Kemudian kadang
orang tua sudah ruwon Mbak. Nggih. Jadi Telinganya harus keras. jadi gitu. tapi ya jangan terlalu Nggih. keras. Nanti biasanya ya terlalu keras katanya marah Nggih. gitu. Nggih, seperti Nanti itu. katanya jahat gitu. Mungkin hambatannya kalau di sini seperti itu Mbak. Oke. Terus itu Bu, untuk mengetahui kan kalau di sini kan banyak ya Bu, untuk komunikasi itu kan tidak hanya dengan yang kecil-kecil, maksudnya dengan anak-anak, enggak Iya. dengan orang yang masih muda-muda aja gitu kan, enggak. Nah itu biar kita itu tahu kalau pasien kita itu sudah paham tentang yang kita jelasin itu gimana caranya Bu? Oh gitu. Misalnya kalau biasanya saya tanya sudah paham atau belum Bu, Mbak? Mbak, ngoten sampun ngoten biasanya terus nggak langsung kita percaya oh nggih pun ngoten mboten. Terus kita harus tanya ulang. Cobi jenengan jelaskan yang seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Terus kalau misalnya mereka bisa menjelaskan dengan benar gitu, ya berarti itu mereka sudah paham gitu. Oke. Kalau masih bingung, masih berputar-putar mulet gitu ya, terus kita berarti oh orang ini belum paham, perlu dijelaskan ulang gitu. Nggih Bu, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah membantu saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan semuanya. Nggih. Terima kasih nggih Bu. Sama Mbak Puput.